partisipan dengan sebutan Sobat Bisnis ya, boleh ya? Oke. Baiklah, seperti kita ketahui bersama, Wandani saat ini memiliki ada 4 program virtual yang tayang setiap bulannya. Nah, yang paling dekat nantinya yaitu di minggu pertama setiap bulan kita ada bincang online Women Speak Up. Minggu pertama Oktober nanti di tanggal 4 tentunya pukul 2 siang sampai setengah 4 sore itu judulnya I am a single mom. Narasumbernya ada 3, keren sekali toh. Juga ada moderator yang tidak kalah kerennya. Narasumbernya itu ada Mam Betty, ada Upacarika Mam Rosalina, dan juga ada Mam Agustania. Nah, moderatornya ada Cis Febrianti. Dicatat ya, cici-cici semua, sobat bisnis, tanggal 4 jam 2 siang minggu depan. Oke. Minggu kedua setiap bulan, itu kan minggu pertama. Minggu kedua itu ada namanya Millennial Talk. Oke, Millennial Talk. Sedangkan Parenting Talk online kelas itu setiap minggu ketiga. Nah, kalau seperti sekarang ini, minggu keempat itu Business Talk. Ya, oke. Topik Business Talk kali ini judulnya membangun usaha rumahan yang profesional. Nah, ini cocok banget nih di masa pandemi yang masih berlangsung, ya. Kita nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa, ya toh? Karena kita harus tetap sehat dan produktif. Nah, sebelum itu, perkenalkan bagi yang mungkin masih belum familiar sama nih muka saya yang cukup bulat ini ya. Perkenalkan nama saya Sarliani, panggilannya Lien ya. Saat ini saya itu aktif di bagian staf bidang organisasi PP Wandani dan juga bekerja di SMA Narada sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, saya akan membantu sebagai moderator di acara Business Talk Wandani kali ini. Narasumbernya keren banget, pasti sudah familiar ya semuanya ya. Kita akan berkenalan sedikit lebih jauh tentang siapa sih narasumber kita ya. Kita lihat sama-sama yuk CV-nya. Oke. Cantik toh? Oke. Beliau adalah Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan PP Wandani, seorang trainer dan coach dari Injisio Enterprise. Tidak sampai di situ saja loh, ternyata beliau juga seorang entrepreneur CV Dewi Samudra Sejahtera. DSS Hidroponik, aktif banget ini beliau. Dan juga beliau sebagai fasilitator meditasi kesehatan Bali Husada. Yowes, tanpa panjang lebar lagi ya, kita sambut dengan penuh hangat ya, Sis Inge Santoso, BCom CFP CPS. Kepada Sis Inge, silahkan. Ya, terima kasih Lian atas perkenalannya. Ya, saya lihat di sini teman-teman semua ya ini sudah hadir tepat waktu dan ini sesuatu yang sangat baik, kesempatan bagi kita untuk belajar bersama-sama dan saya juga saling belajar ya di sini. Nah, topik hari ini adalah tentang membangun bisnis rumahan yang profesional. Jadi bisnisnya memang bisnis rumahan, tapi kita mau mengelolanya secara profesional. Kalau bicara tentang bisnis rumahan, saya ini melihat dari kecil yang namanya bisnis rumahan. Loh kok bisa? Nah, ceritanya waktu saya SD itu saya ingat, mami saya itu mulai bisnis rumahan. Nah, bisnis rumahannya bikin apa? Yang saya ingat nih ya, pertama-pertama itu bikin sirup. Nah, jadi saya ingat itu banyak itu botol-botol kaca gitu ya, disimpenin, dicuci, rapi di rumah. Kemudian saya ingat ada panci gede banget gitu. Nah, itu ya, terus apalagi ya? Aku yang suka itu
ada pewarna makanan dan juga esen ya, esen untuk rasanya, untuk baunya itu. Nah, aku paling suka mainan sama itu tuh, esen ya. Tiap kali ini bau apa ya, bau apa gitu. Nah, jadi saya dari kecil lihat itu, mulai dari pembuatan sirup. Tapi cuma lihat ya, namanya masih anak kecil itu ya. Jadi tiap kali dekat-dekat setelah itu, "Hus, sana sana sana." gitu kan. Nah, setelah sirup itu apa lagi? Setelah sirup itu mulai kue-kue. Ya, kue kering. Jadi bikin kastengel, bikin dulu yang paling terkenal dari kita itu paling laris itu namanya skempies. Nah, skempies. Itu cuman kayak foam gitu ya bentuknya, manis, terus warna-warni. Itu lucu banget deh. Pokoknya saya paling suka itu skempies gitu ya. Kalau dimakan di mulut tuh langsung hancur, bes, hilang gitu. Nah, itu skempies. Kemudian itu kue-kuenya banyak. Jadi habis itu setelah si sirup ini yang kue-kue saya ingatnya apa? Oven-oven gitu ya. Yang dulunya panci-panci gede, terus sekarang jadi banyak oven. Ovennya tuh sampai keluar dari dapur ya. Saking dapurnya tuh sudah penuh, jadi ada ruangan tersendiri tuh isinya oven-oven. Nah, habis oven itu kue-kue kering ya. Kemudian nambah lagi. Loh, nambah apa lagi? Iya, ternyata buka warung. Nah, dulu di Solo, karena saya tinggalnya di Solo ya, jadi ada, kalau dibilang mall itu bukan mall ya, apa ya namanya, kayak kalau zaman dulu itu namanya plaza gitu ya, ada di Solo namanya Plaza Purwosari. Nah, di Plaza Purwosari ini punya kios gitu, namanya D5. Bukan D5 ya, orang pikirnya, oh ini tokonya namanya D5. Bukan, D5. Karena memang itu slot kiosnya itu nomornya D terus 5 gitu ya. Jadi kiosnya D5 ya memang di situ gitu. Nah, di situ jual apa? Jualnya bertambah lagi tuh, bolu kukus, tahu bacem, tempe bacem, terus mulai jualan soto, jualan rawon, jualan sop buntut gitu ya. Jadi berkembang terus sampai akhirnya nggak tahu gimana, mungkin ada bisnis lain yang lebih menguntungkan, yaitu kita mulai ada pabrik garment. Jadi akhirnya bisnis rumahan yang sirup, kue kering, terus restoran, kios kecil ini akhirnya lama-lama stop, kemudian berpindahlah ke bisnis garment. Jadi saya melihat perkembangan suatu bisnis rumahan, ya, suatu bisnis rumahan. Nah, jadi ini salah satu yang menarik karena pada saat sekarang ini, di masa pandemi ini, ya karena kemungkinan untuk bekerja di luar itu sudah sangat kecil sekali dan akhirnya muncullah memang kesempatan untuk memulai bisnis rumahan. Nah, jadi bisnis rumahan ini bisa segala macam ya, tapi saya lihat kebanyakan bisnis rumahan ini cenderungnya yang sekarang saya lihat banyak adalah makanan, ya, makanan. Apakah harus makanan? Tentu saja tidak. Nah, bisnis saya yang satu lagi saat ini yang sedang dijalankan dengan partner saya yaitu Vena, itu adalah bisnis hidroponik. Ini juga mulai dari rumahan. Dari rumahannya gimana? Ya dimulai dari beli kontainer. Kontainer satu, ya, kemudian ada berapa 6 lubang atau berapa lubang. Itu benar-benar waktu mencoba pertama kali. Kemudian lebih besar lagi akhirnya beli alat hidroponik 50 lubang. Kemudian lebih besar lagi, akhirnya ada satu halaman rumah di sebelah itu, di sebelah rumah, akhirnya dibuat kebun hidroponik. Itu 80 sampai 100 meter persegi. Sekarang kita bikin kebun lagi yang lebih besar sekitar 500 meter persegi. Nah, jadi ada terus-menerus perkembangan ya, mulai dari rumah, benar-benar dari rumah, kemudian lama-lama berkembang. Nah, jadi bagaimanakah caranya memastikan bisnis rumahan yang kita mulai ini bisa berkembang ya. Nah, jadi kalau kita belajar itu, kalau bicara tentang bisnis seringkali kita mendengar nama ini yaitu Philip Kotler. Philip Kotler ini dia bicara tentang marketing gitu ya. 4 P dari marketing mix. Nah,
4P ini apa saja? Nah, bagi kita yang ingin punya bisnis, kita perlu tahu 4P ini. 4P ini yang pertama yaitu produk. Ya, jadi ada produk. Kemudian yang kedua itu price, harganya. Ya, bagaimana kita memberi produk kita itu harga berapa. Kemudian nanti kalau mau diskon, mau harga, ya segala macam ya, menghitung urusannya dengan harga. Kemudian place itu kita mau jualnya di mana gitu ya. Kalau sekarang ya sekarang ada online, ada segala macam cara ya. Kalau dulu mungkin ya cuma toko, buka kios, tapi kalau zaman sekarang ini sebenarnya untuk place ini sangat luas sekali. Kemudian promotion, bagaimana kita mempromosikan produk kita. Nah, secara klasik itu Philip Kotler dia menjelaskan 4 ini ya, produk, pricing, place, dan promotion. Nah, sekarang di era informasi yang terbaru ini ada yang mengembangkan. Jadi bukan cuma 4, tapi sekarang jadi 8 oleh Heidi Cohen. Heidi Cohen ini mengembangkan menjadi 8. Saya tidak akan bahas semuanya di sini, tapi akan pelan-pelan saja ya. Jadi yang tadi 4 itu tetap ya, product, pricing, place, promotion. Kemudian masih ditambahkan lagi tentang people, tentang principle, tentang proses, dan tentang performance. Nah, karena waktunya ini cukup terbatas, tidak mungkin membahas 8. Tidak mungkin juga membahas 4. Jadi hari ini saya hanya akan membahas 1. Nah, terus sisanya gimana? Tenang. Sisanya ada di kelas-kelas bisnis talk selanjutnya. Ya, jadi kalau Anda ikut nanti ada di, tadi Lian sudah jelaskan ya, bahwa di minggu keempat akan ada Wandani Business Talk. Nah, hari ini kita akan masuk ke produk, jadi hanya 1. Jadi berikutnya yang pricing kapan? Yang place kapan? Yaitu nanti ya, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Justru karena itu Anda harus ikut setiap bulan. Supaya apa? Marketing mix-nya komplit. Bayangkan Anda kalau mau bikin kue, ya sekarang bahannya ada 4. Anda cuma ikut 1. Nggak jadi. Ya. Kalau cuma dimasukin telur gitu, salah satu bahannya telur, Anda mengolah telur, jadinya cuma telur dadar, tidak jadi kue. Ya, jadi harap ikut 4-4-nya. Apakah pembicaranya saya semua? Tidak, ya, karena nanti akan ada ahli-ahli di bidang masing-masing untuk pricing, place, dan promotion. Ya, jadi nantikan saja episode-episode berikutnya. Hari ini kita hanya fokus di yang pertama, yaitu produk. Nah, ketika kita bicara tentang produk, ya ini penting sekali untuk kita sebenarnya bicara tentang produk itu kita harus tahu dulu yang nomor 1. Yang kita tawarkan ini bentuknya apa? Produk atau ya? Karena bisa aja ya kita ngomongin produk, tapi produk ini bisa bentuknya benar-benar barang atau jasa. Contohnya, yang bisnis rumahan sekarang. Oh, mau jualan? Ya, bisa. Apa? Misalnya ini ya, bubuk stevia, misalnya gitu. Ya, ini produk. Ya, produk. Nah, kalau saya sebenarnya jualnya jasa. Yaitu apa? Pengetahuan. Jadi saya mengadakan seminar-seminar, mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, ini masuk ke jasa. Ya, jadi pertama sebelum Anda mau masuk ke bisnis rumahan ini, ya tahu dulu sebenarnya produk Anda itu apa yang bisa Anda tawarkan. Bisa produk, bisa jasa. Nah, ketika kita bicara tentang produk, apa yang perlu kita perhatikan mengenai produk? Apa yang perlu kita perhatikan mengenai produk? Ya, yang pertama yaitu ini dulu. Banyak orang ketika mau jualan, ya apalagi ini ibu-ibu atau apa yang bisnis rumahan, itu mikirnya selalu gini, saya ini bisa buat apa? Itu biasanya yang dipikirkan, saya bisa buat apa? Nah makanya yang bisa buat siomay, buat siomay. Yang bisa buat kue,
buat kue, yang bisa buat apapun dia buat gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya approach yang tepat atau tidak? Kalau dibilang sebenarnya ini bukan cara yang tepat. Nah, terus gimana? Karena gini, apa yang kita mau tawarkan, apa yang kita bisa, apa yang mau itu dibutuhkan orang lain atau tidak. Ada demand-nya atau tidak. Ada permintaannya atau tidak. Nah, kalau Anda jualan sesuatu produk di mana di situ ada permintaan, akan jauh lebih mudah. Karena ada orang yang butuh, Anda memberikan kebutuhannya. Tapi kalau nggak ada orang yang butuh, Anda jualan, nggak bakal ada yang beli. Ya, saya kasih contoh. Kalau sekarang nih, produk paling hot yang bisa Anda jual saat ini apa? Produk paling hot, silakan ketik di chat. Menurut Anda, hari ini produk apa yang kalau Anda jual itu pasti laris manis? Anda bisa jadi miliarder, triliuner dengan produk ini. Apa ayo? Masker, vitamin, terus apa lagi? Bakmi, asuransi, marker, face shield, makanan, minyak kayu putih. Belum ini, nggak bisa ini. Anda jualan face shield itu mau jualan berapa sampai jadi miliarder? Buah-buahan. Oke, apa lagi? Ada satu barang yang saat ini Anda bisa jual, langsung kalau Anda punya barang ini, kaya raya, super duper kaya raya dah, nomor 1 terkaya di dunia kalau perlu. Bukan catering makanan, bukan air mineral, dan bukan album K-pop. Oke? Apa yang bisa Anda jual sekarang? Itu obat COVID ataupun vaksin COVID. Pasti hari ini kalau Anda bisa jual vaksin, bisa jual obat COVID, kaya raya. Seluruh dunia itu mau beli dari Anda. Kenapa? Ada permintaan. Semua orang, please deh vaksin, come on, aku sudah mau jalan-jalan, mau nge-mall, gitu ya. Nah itu, kalau kita itu jualan barang yang orang lain itu minta, nggak usah promo. Anda cuma bilang, saya punya vaksin COVID, gitu ya. Langsung Anda digeruduk orang, berjuta-juta, mana. Kamu jual harga berapa? Berapapun tak beli. Ya, nah ini kalau kita menjual produk berdasarkan permintaan. Tapi kalau orang jualan produk, dia suka nih. Oh, saya suka produk saya ini, luar biasa produknya. Tapi nggak ada orang yang pingin. Itu ya, capek nawarin tau nggak? Mau promo berapa banyak pun, ya itu nggak ada. Misalnya gini, aku jual apa? Ya tapi ini sebenarnya ada demand-nya juga. Kalau aku jual virus COVID sekarang, ada yang beli nggak? Ayo, tadi kan jual vaksin, orang semua mau beli. Kalau sekarang aku jual virusnya, ada yang beli nggak? Mungkin ada yang beli loh. Ya siapa tahu ya, ada orang-orang yang ingin membunuh orang lain gitu kan. Ya itu mereka beli ini gitu. Ya tapi itu akan susah kan, Mas. Nggak mungkin Anda ketemu orang-orang terus, hai, aku jual virus COVID, kamu mau enggak? Gitu kan. Ya orang langsung lari lah ya, bukannya mau beli gitu kan. Nah, jadi demand. Kita kalau bisa barang yang memang ada permintaan dari bisnis rumahan kita, ya tentu saja ini adalah yang paling ideal. Makanya ketika masker pertama kali dibutuhkan, wah semua jual masker, termasuk saya juga jual masker gitu kan. Ya apa memang itu ada demand gitu ya, ada demand. Nah sekarang maskerku tuh jualnya dulu dalam minggu-minggu pertama itu, wih bisa langsung berapa ribu sampai aku bikin goal 1 juta masker untuk Indonesia gitu kan.
Baru sampai 20.000, 30.000 sudah mentok gitu ya. Ternyata semua orang juga punya impian yang sama ya, jualan masker. Dan karena semua orang akhirnya sudah pakai dan sudah punya, ya akhirnya demand-nya menurun. Bukannya hilang, ya bukannya hilang, tapi menurun. Karena supply-nya makin banyak. Nah, jadi demand atau permintaan ini sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan ya ketika Anda memulai bisnis rumahan. Kemudian satu lagi, kalau Anda ini sudah punya produk yang diminati masyarakat gitu ya. Pertanyaannya yang berikutnya, Anda suka nggak jualan produk ini? Loh, maksudnya gimana? Kan yang penting dapat duit. Iya, memang dapat duit itu sangat penting, ya, sangat penting. Tapi kalau Anda tiap hari suruh jualan produk ini dan laris, ada loh orang-orang yang sampai lihat produknya aja udah enak gitu ya. Duitnya sih oke, ya, duitnya mungkin oke, tapi nggak suka jualan produknya. Ya, ini sesuatu yang juga harus Anda pertimbangkan. Apalagi ini kalau Anda bikin sendiri gitu ya. Misalnya permintaan adalah katakanlah kue kering misalnya saat ini pernikahan sampai permintaannya adalah kue bulan. Nah sekarang kan lagi musim nih kue bulan gitu ya. Ya memang permintaan kue bulan banyak. Nah, Anda bisa nih bikin kue bulan. Tapi tiap kali bikin kue bulan tuh Anda kesel gitu ya, nggak suka gitu. Ini ribet banget. Jadi Anda bikin bukannya happy, walaupun dapat duitnya happy, tapi waktu bikinnya itu, aduh ribet banget sih. Aduh ini telur gimana masuk di tengah ya, itu tiap kali kok selalu ke pinggir, misalnya seperti itu. Ya, kalau ada rasa-rasa seperti itu terus orderan Anda makin banyak, terus Anda jualannya dengan agak kesal-kesal, ya saya rasa ini tidak baik ya untuk kesehatan Anda gitu ya. Baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan mental dan emosi. Ya. Nah, jadi tanya juga apakah produk ini memang Anda suka ya untuk produksi, untuk Anda jualan gitu. Anda punya passion enggak? Ya. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan gitu ya. Kalau dulu contoh kayak mami saya sampai sekarang itu namanya dia sama kue itu ya suka. Jadi sekarang bikin kue belinjo wijen itu ya sampai sekarang ya laris gitu kan. Laris ya laris, dia bikin ya bikin gitu. Karena dia happy gitu kan. Tapi ada kue-kue yang dia misalnya nastar yang gulungnya melengkung gitu tuh dia tuh kesel. Ini susah banget sih. Nah, gitu kan. Nah, aku kalau udah model-model gitu, sudahlah gitu ya. Mendingan bikin yang memang suka gitu. Apalagi sekarang ya udah umur sekian masih cari stres gitu kan. Nggak cocok gitu ya kalau orang ngomong. Nah, ini ada demand atau permintaan atau tidak gitu ya. Itu satu hal. Kemudian bisa juga yang berikutnya yang kita perlu pikirkan kalau punya produk itu gimana kita produksinya gitu ya. Nah, produksi pada masa-masa saat ini itu sangat penting untuk diperhatikan. Ya, sebenarnya dari dulu juga perlu diperhatikan, tapi saat ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena untuk produksi sekarang ini harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang lebih ketat gitu ya. Kalau dulu ya mungkin ya udahlah nggak apa-apa lah nyiprat dikit gitu ya. Kalau lagi bikin gitu sambil ngobrol terus ini kita tahu lah ini rodok nyiprat dikit ke makanan gitu semua udah tutup mata. Udahlah pokoknya rasanya enak. Coba Anda kalau ke restoran itu pernah mikir nggak itu mereka di dapur tuh bikinnya kayak apa? Apalagi kalau yang warung-warung kecil atau dulu kita suka kuliner di pinggir jalan itu. Kita tahu itu buatnya itu ya oke lah tutup mata sedikit gitu ya. Penting di mulut rasanya tokcer gitu kan. Tapi sekarang kalau suruh makan-makan di tempat gitu, pasti Anda mikirnya double, triple atau nggak tahu malah udah berpikirnya super jauh untuk pergi makan di tempat demikian. Kenapa? Karena Anda mulai memikirkan itu bikinnya gimana ya, gitu kan. Nah ini saya mau cerita. Mungkin ya nggak tahu nih waktu kok kayaknya udah ini antara sebulan atau mungkin 2 bulan lalu saya pergi ke
ke Jogja. Pergi ke Jogja mau makan di suatu restoran, gitu ya. Mau makan di suatu restoran. Restoran ini jualnya adalah ikan bakar. Jadi jual ikan bakar gitu-gitu. Udah mati kayaknya ya, tenang ya. Jadi waktu mau beli, wah saya udah lihat ini gimana nih protokolnya, kira-kira makan di sini aman enggak gitu kan. Wah saya begitu turun dari mobil, lihat di depan, weh bagus ya. Di depan itu disiapin apa? Wastafel. Ada wastafel, benar-benar wastafel. Kemudian airnya aja pakai injekan kaki. Jadi nggak pakai tangan muter, tapi diinjek kaki. Wah, keren deh ini ya. Aman nih. Cuci tangan, segala macam masuk. Masuk lihat, karyawannya semua full masker, face shield. Wah, langsung lega. Aduh, lumayan nih kayaknya. Oke. Siap-siap order gitu kan. Nah, begitu mau order, pelayannya betul pakai masker. Kita semua, saya, Mama dan Vena juga pakai masker gitu kan. Tapi yang pesan makanan di depan saya, itu waktu mau order, maskernya dilepas. Oke. Begitu masker dilepas, dia ngomong kan? Dia ngomong tuh di atas apa? Di atas ikan-ikan itu, si kulkas ikan-ikan ini. Ya. Jadi aku sudah kebayang tuh waktu dia ngomong ya, muncrat semua itu kalau dia bervirus gitu ya. Muncratlah semua ke ikan-ikan beku yang ada di lemari pendingin itu. Aku sudah aduh. Gimana ya? Diterusin pesan atau enggak gitu kan. Tapi tenang, kan nanti ikannya masih dimasak. Jadi seharusnya aman lah ya kalau ada virus-virus dari orang ini yang muncrat-muncrat di ikan tadi. Oke, udah. Ya, tetap makan pesan gitu kan. Nah, sudah pesan, duduk kan. Oh, itu meja juga sudah didisinfektan apa segala macam. Oke, duduk. Pelayannya dong, pakai masker, pakai face shield. Begitu bawa makanan, kelihatan tuh maskernya di bawah hidung. Aku langsung, aduh hai, kenapa ini dia masker di bawah hidung, tapi udah terlanjur pesan, makanannya udah di depan sini, gitu kan. Sudah, satu cross gitu kan. Tapi ya udahlah dimakan dah, makan dah. Udahlah gitu kan. Akhirnya sudah selesai makan, bayar. Nah, kita mau beli bakwan dibawa pulang, gitu ya. Mau beli bakwan jagung dibawa pulang. Udah pesen. Nah, bakwan jagungnya keluar tuh dari dapur. Nah, keluar dari dapur, kemudian dipiringkan, mau dipindah ke kontainer untuk kita take away. Nah, sewaktu dikeluarin, si mbaknya yang di dapur ini nggak pakai masker, dia teriak di atas bakwan. Bakwannya sudah siap, gitu kan? Supaya stafnya yang di depan dengar. Aku kan lihat dia di dapur, piringnya bakwan itu di bawah dia, benar-benar di pas di cipratannya dia itu, terus dia teriak, udah pastilah itu droplet itu pergilah dia nangkring di bakwan. Dan bakwannya kan ya sudahlah, bakwannya nggak mungkin tak goreng lagi, saya gitu kan, ya saya tunggu sampai rumah dulu gitu. Jadi nggak bisa dimakan di jalan juga gitu kan. Nah ini loh, ini kita ngomongin tentang produksi di zaman sekarang ini sesuatu yang harus diperhatikan. Kesannya sudah ngikutin protokol, nanti saat-saat genting seperti ini, terus ya itu tadi, bocor di sana, bocor di sini. Ya akhirnya kalau benar-benar itu ada yang sakit di situ, ya udah pastilah restoran itu akan menyebarkan banyak virus gitu ya. Nah jadi ini bicara tentang produksi, ini zaman sekarang harus sangat diperhatikan, ya sangat diperhatikan. Jadi mulai dari proses awal sampai akhir, yaitu dipastikan kita tidak melakukan hal-hal yang ya merusak dari segi higienisnya ini ya, gitu. Ya kadang-kadang nih loh ibu-ibu di rumah ya ini saya juga sering lihat gitu. Kalau masak-masak ya untuk keluarga sendiri ya oke gitu kan. Masak keluarga sendiri ya ngincipin ya ngambil sendok langsung. Terus nanti sendoknya buat ngaduk lagi.
Kadang ada yang kayak gitu ya, untuk keluarga sendiri oke. Nah kalau Anda sekarang mau bisnis rumahan, terus ngincipinya masih dengan cara begitu, ya ini sesuatu yang harus Anda pikirkan gitu ya. Kemudian ya sering kalau di rumah, ya saya juga lihat kadang ada asisten rumah tangga di rumah, oh sayurnya jatuh satu gitu toh, terus ya udahlah baru berapa detik cemplungin lagi. Nah ini kalau Anda bisnis rumahan, jual makanan, terus caranya kayak gini, ya ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Gitu. Jangan sampai dalam hal produksi, hal-hal seperti ini terjadi. Ya, jadi harus memperhatikan. Kemudian kualitasnya gitu ya, kualitasnya harus tetap dijaga. Apalagi kalau misalnya ya kita bicara tentang makanan gitu kan, kualitas dari segi makanan itu apa? Rasanya sama, bentuknya sama, tampilannya sama gitu kan. Kalau orang udah bilang enak gitu. Ya. Menjaga kualitas kalau kita bicara tentang makanan ini sangat penting. Kenapa? Karena orang itu sewaktu membeli sesuatu dia salah satu yang dibeli adalah konsistensi. Ya, konsistensi. Jadi kalau rasanya asinnya katakanlah nih, asinnya level 5 gitu ya. Ya dia berharap ketika dia beli lagi asinnya itu tetap di level 5 gitu ya. Bukan asinnya tiba-tiba level 8, tiba-tiba level 2 gitu. Nah, kalau ada ketidakkonsistenan ini, ya sudah pasti usaha rumahan Anda ini tidak akan bertahan lama. Ya, karena tidak konsisten dari segi rasa misalnya seperti itu. Ya, jadi ini sesuatu yang Anda perlu perhatikan. Makanya kalau kita lihat di franchise yang besar, ya katakanlah kita lihat McDonald, KFC dan lain sebagainya, itu mereka selalu menjaga semuanya tuh standar. Dagingnya dari satu supplier, ya. Sayurnya kalau perlu dari satu supplier. Kenapa? Yaitu supaya ada standar itu. Jadi orang kemana-mana, ya kita kemanapun di dunia ini, kita sudah tahu, oh kalau Big Mac itu rasanya gini, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita jaga, ada konsistensi pada kualitas, ya, pada kualitas. Jadi jangan takut kalau misalnya Anda ini ingin membesarkan bisnis rumahan Anda lebih profesional, bisa punya franchise, nah itu bisa. Tapi diatur bagaimana sistemnya supaya stabil. Ya, supaya kualitasnya itu terjaga. Ya, jadi ini sesuatu hal yang paling penting tentang produk yang Anda harus perhatikan. Nah, kemudian yang Anda harus perhatikan lagi adalah packaging. Ya. Nah, packaging ini sesuatu yang sangat penting juga karena packaging ini nanti erat kaitannya dengan apa? P berikutnya yaitu pricing. Ya. Karena kalau packagingnya ini kurang menarik, ya kita susah ya untuk menjualnya dengan harga mahal. Saya kasih contoh, oke? Nah, ini adalah bubuk jahe merah. Ya. Nah, ini enak, jahenya ini enak, ya, enak, super enak. Nah, kalau jualannya menggunakan plastik seperti ini, oke. Sekarang ya, ini berapa gram ya kira-kira? 10, katakanlah 10 gram gitu ya. Tolong tulis di chat, ya, tolong tulis di chat. Menurut Anda, ini bisa Anda jual atau Anda mau beli ini dengan harga berapa? Kalau packagingnya kayak gini. Wah, kagak berani beli malah. Oke lah, please lah, belilah, ini aku masa sulit loh, ini lagi pandemi ya, ini aku kan di bisnis gotong royong, ya tolonglah ya ibu-ibu Wandani yang lain mendukung gitu ya. Iya maksudnya murah itu berapa? 3.000 sampai 5.000, oke 2.000. Baiklah, beli dengan dasar kasihan ya, memang nggak bertahan, betul. Ya itu sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalnya dari plastik ini, kemudian diganti yang seperti ini, aluminium foil, terus ada logonya gitu ya. Gimana?
Dibandingin yang ini, kira-kira bisa jualnya harganya naik nggak ini? Ya, kira-kira bisa lah ya. Atau seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan juga pupuknya di dalam. Jadi kita tahu kondisinya oke gitu ya. Kemudian di label depan ini sudah ada PIRT apa segala macam gitu kan. Nah, ini langsung harganya meningkat kan, dan kita jadinya kayaknya oke nih gitu. Nah, apalagi kalau di packaging yang lebih bagus lagi, ya lebih bagus lagi. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat membuat perbedaan ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan packaging kita gitu. Nah, paling tidak kalau zaman sekarang ini itu harus aman, ya. Untuk packaging ini harus aman. Jadi nggak bisa dibuka orang sembarangan gitu ya. Makanya Anda perhatikan sekarang ini kalau jualan, ya kan, biasanya kalau kita Gojek ataupun GrabFood gitu ya, banyak orang tuh pakai zip ties. Ya, jadi plastiknya itu di zip lagi. Kenapa? Ya supaya nggak bisa terkontaminasi, ya nggak terkontaminasi, nggak mungkin ada orang buka dulu atau gimana. Jadi dikasih zip. Nah, ini salah satu pengaman gitu ya. Dan begitu ada ini, rasa dari si pembeli ini akan merasa, bagus nih. Oke, aku merasa aman untuk makan ini, gitu ya. Nah, jadi berikutnya mungkin mau order lagi. Tapi kalau order ya dari Anda, terus wah ini produknya masih panas itu, nggak bisa ditutup dulu gitu ya. Terus tempatnya bukaan gitu kan, terus cuma diplastikin, nggak jelas gitu, langsung dibawa Bapak Gojeknya, Anda juga mau makan kan ragu-ragu, ya kan? Nah jadi ini packaging butuh diperhatikan ya, ada aman, keamanannya itu yang pertama paling penting ya, jadi ada aman, ada segel. Nah ini sesuatu yang Anda perlu perhatikan kalau Anda bisnis rumahan pada masa-masa ini. Dan kayaknya masa-masa ini akan berlangsung cukup lama. Jadi mendingan Anda persiapan, pastikan packaging Anda makin profesional. Nah tentu saja packaging ini tidak harus super bagus. Loh kenapa? Ya itu tergantung target market Anda. Anda mau jual di market yang mana? Kalau Anda jualnya untuk upper class gitu ya, katakanlah untuk memang barangnya dianggap branded mahal, ya tentu saja dari segi packaging ini akan yang kayak gini pun jelas masih kurang gitu ya. Mungkin harus pakai tempat yang bagus, kaleng gitu-gitu. Nah, itu akan membuat harganya, oh ya ini memang cocok. Isinya sama enggak? Kemungkinan besar isinya sama gitu kan. Tapi packagingnya, tampilan luarnya, ya ini akan berbeda. Nah, jadi kalau memang ada target marketnya adalah untuk market yang itu, ya pastikan packaging Anda juga cocok untuk target market Anda. Tapi kalau target market Anda yang penting, oh ini pokoknya supaya semua orang bisa beli, ya semua orang bisa beli, terjangkau. Ya nggak mungkin kalau Anda pakai yang kaleng itu pasti harganya nggak mungkin murah terjangkau gitu kan. Ya mungkin segini aja ini sudah cukup. Nah, jadi sekali lagi tergantung dari target marketnya. Sama nih, contoh kalau saya jualan, saya ada bisnis juga jualan pupuk gitu kan. Nah tergantung kita ngomong ke siapa. Kalau jualannya, packaging ya, ngomongin packaging, ukuran dan segala macam. Kalau jualannya ke perumahan, jadi untuk pupuk rumahan, ya paling jual itu paling gede botol tuh 500 mili. Bahkan kadang-kadang kalau rumahan 500 mili aja masih kebanyakan. Harus jual botol kecil 100 mili. Tapi kalau saya nawarin pupuk ini ke petani, bawa botol 500 mili, ya sama dia diketawain lah. Lah ini lahan saya sekian hektar, mau botol-botol ini berapa banyak gitu ya. Jadi kalau ke mereka jualnya apa? Jerigen 5 liter, 25 liter. Ya seperti itu. Ya jadi packaging ini besar kecilnya, terus ya cantik atau tidaknya itu sekali lagi tergantung target market kita di mana gitu ya. Tapi sekali lagi ingat di zaman sekarang keamanan
Ini yang paling penting. Nah, kemudian kadang yang perlu kita perhatikan juga itu supply. Nah, kita memproduksi makanan gitu ya. Kita harus tahu supplier kita ini itu bisa bisa kita percaya atau tidak gitu ya, bahwa mereka tuh supply-nya stabil. Karena zaman-zaman sekarang ini problemnya itu kita bisa untuk menghasilkan sesuatu, tapi kadang-kadang bahan bakunya susah didapat. Ya, bahan bakunya susah didapat. Jadi kalau kita sudah memproduksi sesuatu, kemudian bahan bakunya sekarang kosong di mana-mana. Ya, gitu ya. Udah mau laris, orderan banyak, ternyata nggak bisa produksi. Nah, coba di sini ada teman kita cheesecake ini ya, Betty Salim Cheesecake ini. Kapan hari saya tanya, loh, Bet, kenapa ini kok nggak promo-promo cheesecake lagi? Dia bilang, oh, bahannya yang buat cheesecake sedang kosong, gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini kita perlu perhatikan. Sayang sekali kan kalau sudah marketnya sudah terbentuk, demand-nya permintaan sudah banyak, pas kita mau produksi, supply-nya nggak ada gitu ya. Jadi ini juga harus Anda perhatikan dalam hal produksi. Nah, kadang-kadang untuk makanan-makanan ini ya terutama cukup sensitif ya. Kalau misalnya sama-sama kecap asin gitu, kita pakai kecap asin merek lain, kan kadang-kadang rasanya jadi berubah. Nah, padahal ingat ya tadi paling penting salah satunya adalah konsisten. Nah, dengan ada perubahan-perubahan ini, ya orang akan lama-lama, wah nggak yakin lah, pesan pertama enak, pesan kedua enggak, pesan ketiga enak lagi, pesan keempat enak, pesan kelima enggak enak. Nah ini lama-lama nanti kita akan bermasalah. Ya. Ini terutama kalau ngomongin makanan. Tapi hal-hal lain itu juga konsistensi ini sangat penting. Coba Anda jualan gitu ya, packaging, makanya mengubah packaging segala macam itu perusahaan-perusahaan besar pun cukup berhati-hati. Kenapa? Biasanya bentuk, warna itu dikenali dari packaging. Apalagi kayak kita contoh di supermarket ya, melihat itu ada sederetan katakanlah sampo gitu, sederetan sampo. Kita tuh ingat biasanya, oh sampo saya tuh warnanya ini gitu. Nah kalau suatu hari si perusahaan ini mengubah packaging yang tadinya contoh sampo saya biasanya warna hitam gitu. Terus dia tiba-tiba packagingnya ganti putih. Kita waktu dirak itu ya, mana ya samponya ya? Dicari nggak ketemu. Ya, susah. Nah, ini jadi hal-hal seperti ini juga perlu kita perhatikan. Packaging segala macam itu untuk ganti warna, ganti ini harus hati-hati juga. Ya, ini kita ngomongin tentang produk gitu kan. Nah, kemudian untuk produk penting bagi kita untuk terus ada inovasi ya. Harus ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, produknya itu terus ya memang agak susah untuk menjadi ya, usaha rumahan yang profesional yang terus berkembang gitu. Katakanlah kita ngomongin kue gitu ya. Ya karena mami saya bikinnya kue kering, jadi saya banyak melihat kue-kue gitu kan. Nah, inovasi-inovasi seperti apa? Ya, inovasinya biasanya menambah jenisnya. Ya, menambah jenisnya. Oke, misalnya pertama bikinnya belinjo wijen gitu ya. Oh, laris. Bikin kastengel. Oh, laris juga. Nambah lagi kan supaya variasinya makin banyak. Karena orang tanya, kamu tuh bikin roti enak. Kamu bikin roti apa lagi yang lain? Ya. Karena apa? Mereka pikir mungkin yang lain juga mungkin enak gitu kan. Jadi kita harus inovasi, mencoba. Jadi bikinlah sagu keju, bikin lagi mocha something, aku juga nggak tahu, tuh sudah banyak sekali terus namanya aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang aku juga bingung kenapa bisa namanya putri salju, sama sekali enggak kelihatan kayak putri salju gitu kan. Kenapa namanya lidah kucing, itu sesuatu yang membuat saya bingung dari dulu. Kayak gini kok lidah kucing gitu kan. Dari dulu aku melihat lidah kucing itu nggak pernah warnanya coklat atau kekuningan gitu ya. Selalu ya ngeping-ngeping gitu kan. Kenapa dia namanya lidah kucing? Bentuknya juga nggak kayak lidah kucing gitu. Ya. Jadi ya tapi itulah ya. Jadi dia bikin macam-macam. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ada orang bilang, oh kamu yang enak ini. Yang ini kurang. Tapi ya untuk variasi oke. Ya, jadi nggak apa-apa, kita memang terus inovasi.
Nah, sama kalau Anda lihat sekarang di brand-brand besar itu ya. Contoh, kalau dulu di ya katakanlah di Starbucks gitu. Starbucks dulu ya jualannya cuma kopi doang gitu kan. Sekarang tuh yang matcha lah, yang berry something, yang pokoknya minuman-minuman yang nggak ada kopi-kopinya sama sekali gitu. Tapi kok jualnya di Starbucks coffee gitu ya. Ya kenapa? Karena itu bagi mereka itu inovasi. Dan biasanya itu untuk coba-coba, trial gitu kan. Kalau barang-barang musiman ini ternyata cocok dan laris gitu kan. Nah, itu mereka akan masukkan ke menu utama. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sama dengan Anda. Ya, boleh coba ini, coba itu gitu kan. Ini masuk di mana? Masuk ke market research. Market research tentang apa? Produk Anda. Ya, market research tentang produk Anda. Ini terus harus ada inovasi-inovasi terus gitu ya. Coba. Nah, jadi kalau di usaha saya yang lain yang dengan Vena ini hidroponik, dia itu paling suka inovasi. Inovasinya apa? Beli cabai gitu ya. Ditanam gitu. Cabai pertama cabai biasa. Terus dikasih bibit dari teman cabai Thailand dicoba. Cabai warna-warni. Itu semua dicoba, itu apa? Inovasi gitu kan. Begitu ditawarin ke customer, ini lucu ini. Oke, produksi lagi dong. Nah, oke, itu berarti market research dan ternyata diterima oleh masyarakat, terus baru kita produksi lagi gitu ya. Nah, jadi lama-lama produk-produk yang kita jual itu adalah yang diminta oleh masyarakat. Bukan kita harus ngepush terus, enggak seperti itu. Ya, karena apa? Karena ada market research ini. Nah, untuk kualitas, untuk inovasi seperti ini, ya Anda harus punya tim ya untuk sebenarnya untuk market research ini. Nah, kadang-kadang kita mengadakan market research itu ya nggak tepat, walaupun ya sekarang namanya bisnis rumahan ya, kita bukannya market research yang ala-ala perusahaan gede, itu bukan. Tapi kalau kita bikin makanan nih, market research kita itu apa sih? Ngasih orang sampel-sampel, betul nggak? Ngasih orang sampel-sampel, kemudian dari sampel itu orang kasih komentar kan? Nah, itu kan market research kita tuh. Gimana rasanya? Enak, asin, kurang pedes, kurang manis, terlalu manis, atau apa. Nah, itu sebenarnya kan market research. Data untuk kita. Nah, yang penting dalam hal ini Anda harus memberikan ke orang yang tepat. Jangan ngasih sampel ke orang itu yang selalu modelnya sungkan-sungkan. Gimana rasanya? Enak. Padahal ya, dia makan tuh. Sebenarnya dia tuh maunya begitu. Tapi berhubung Anda tuh temennya dia, terus dia bilang, gimana? Enak. Enak kok. Nah, padahal kalau itu nggak enak, terus Anda ketemunya orang-orang yang model sungkan-sungkan gini semua bilang enak, Anda pikir, oh yes, produkku ini enak. Kemudian Anda pede, Anda jual. Begitu jual beneran, nah kok nggak ada yang beli ya? Padahal katanya orang-orang ini enak, kok kagak laku? Ya karena data Anda yang judulnya enak tadi, itu sebenarnya sama sekali tidak akurat gitu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang harus Anda pikirkan juga ketika Anda ngasih sampel. Pastiin orang yang Anda kasih sampel itu mau jujur dengan Anda. Karena sebenarnya kalau ini ya, kita teman-teman di sini, lebih baik yang jujur aja deh. Daripada menjerumuskan ya temannya yang mau bisnis, orang barang nggak enak, Anda bilang enak, itu sebenarnya Anda sudah menjerumuskan teman Anda. Kesungkanan, sungkan-sungkannya ini, itu malah mencelakakan orang lain. Ya, jadi kalau bilang nggak enak, ya bilang aja, ini nggak enak, kurang ini. Mungkin kamu perlu tambahin ini. Ya idealnya Anda bisa memberi solusi. Jangan bilang, nggak enak. Nggak enaknya di mana? Nggak tahu, pokoknya nggak enak. Ya kan susah orang mau memperbaiki gitu ya. Kalau Anda bilang, oh kurang asin, oh kurang manis, oh kurang kecut, oh ya itu kurang kering atau kurang apa, ya itu orang bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau dia bilang, gimana? Nggak enak pokoknya. Terus jualannya, gimana? Jelek. Jeleknya, ya pokoknya jelek. Itu tidak membantu gitu ya, nggak membantu. Jadi kalau bisa kita ngasih input pun ada ya tambahan gitu. Oke. Ya ini kayaknya saya harus agak cepat nih. Udah mau 1 jam ternyata.
Ya, kalau bicara tentang produk, ya kita nanti ini sih nggak terlalu penting ya. Ini cuma saya kasih contoh aja. Bahwa kalau kita menjual produk itu yang kita jual itu sebenarnya yang generik. Sebenarnya, jadi gini, bedanya tuh apa sih? Kalau core product itu produk yang minimalnya. Jadi seminim mungkin orang bisa beli produk Anda, gitu ya. Misalnya nih, aku kasih contoh misalnya Mira gitu ya. Oke. Sis Mira jualan bermacam-macam ya. Mulai dari baju, ada scarf, ada masker sekarang gitu kan. Nah, kalau ditanya core produknya apa? Itu yang paling minim yang bisa dibeli dari Mira itu apa? Ya saat ini mungkin paling minim adalah masker gitu ya. Saat ini mungkin. Nah, secara generik, yang generik orang itu, ini sebenarnya yang dijual. Yang dijual apa? Tadinya kan scarf, ya kan di sini generiknya. Kemudian dari scarf ini tambah lagi, yang di-expect apa? Oke, selain scarf ini nambah apa lagi, gitu kan? Nah, augmented itu lebih lagi. Jadi ini lebih sampai yang potensial itu Anda jualnya barang yang tadinya cuman scarf itu nanti ada aplikasi mengenai scarf ini. Jadi bisa ngeklik QR gitu kan. Pokoknya experience di luar barangnya. Jadi ini bertahap aja. Nah, ini saya cuma mau menunjukkan bagaimana kadang-kadang dari produk yang paling minim sampai yang paling ekstensif. Nah, ini untuk harga biasanya. Bagaimana kita bisa menjual barang itu bertingkat-tingkat. Ya, semakin luas experience-nya, ekspektasinya, yaitu harganya bisa jadi lebih mahal gitu ya. Nah, yang saya mau ceritakan kalau bicara tentang produk, kalau Anda mau laris, ya Anda harus perhatikan ini. Ada 6 kebutuhan manusia. Yang pertama itu kebutuhan keamanan. Nah, ini makanya dari tadi saya banyak bicara tentang yang ini. Kenapa? Karena yang pertama kita harus yakin bahwa produk kita itu memberikan rasa aman bagi pembelinya. Ya, kalau orang beli produknya sudah merasa nggak aman, ya ini Anda sudah melanggar kebutuhan manusia yang pertama gitu ya. Kalau Anda beli makanan terus Anda nggak yakin gitu. Ini nanti kalau habis makan ini aku mencret atau enggak. Nah, itu sudah melanggar konsep yang pertama ini ya tentang keamanan gitu kan. Orang ya nggak yakin mau beli ini oke nggak gitu ya. Nah, itu dari segi keamanan. Higienis atau enggak ya. Nah, ini disegel atau enggak. Ini kita bicara tentang keamanan. Kemudian variasi. Nah, yang dijual ini ada variasinya enggak? Atau kita memang jualnya cuma satu macam? Jual satu macam itu boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Kalau kita restoran dan hanya fokus di satu makanan itu boleh enggak? Boleh. Contohnya apa? Contohnya aku bilang restoran laris yang cuma jual satu makanan tuh Makbeng loh. Makbeng yang di Bali itu menunya nggak ada lainnya. Ya cuman si sop ikan gorengnya itu sama nasi gitu kan. Udah, ditanya ada menu lain? Nggak ada. Ya udah cuman itu. Kamu mau apa? Yang goreng, mau kuah atau satu set itu? Cuman itu. Nggak ada variasi lain. Minumannya ya cuman itu. Minumannya cuman air, teh, jeruk. Udah, cuman itu gitu kan. Laris nggak? Laris. Tapi apakah Anda mungkin pergi ke sana tiap hari? Kagak. Ya, kenapa? Karena nggak ada variasinya gitu kan. Tapi kalau restoran yang bervariasi, ya ada variasi banyak, Anda bisa ke situ tiap hari. Tapi ordernya tiap saat macam-macam beda-beda. Nah, jadi ini kita bicara tentang variasi. Karena manusia itu tetap dia butuh variasi. Nah, zaman-zaman masa-masa pandemi ini, kenapa tuh semua orang buka PO segala macam? Ya itu, semuanya variasi gitu ya. Karena kita udah, aduh bingung ini, kita di rumah terus, sekarang makan apa gitu kan. Nah, itu kita butuh variasi. Makanya inovasi-inovasi produk ini masuk di sini. Kemudian significance. Ketika saya beli produk ini, ada tanda kutip ya, harga diri yang bertambah nggak? Nah, gitu. Ini penting loh.
Kenapa ini adalah kenapa orang beli barang-barang yang branded dan harganya mahal. Demi apa? Memenuhi kebutuhan ini. Significance. Merasa penting. Ya, merasa penting. Ya, kalau enggak ngomongin tas gitu ya. Semua tas ya sama gitu kan untuk bawa mau bahkan mulai dari tote bag kresek biasa itu ya bisa sih untuk membawa barang gitu kan. Nah, terus kenapa orang beli Hermes? Kenapa beli LV gitu ya? Ya kenapa? Ya itu karena significance, ya, significance. Jadi ini bisa juga Anda memenuhi permintaan orang itu, barang Anda, produk Anda memenuhi yang ini, significance. Kenapa pakai berlian bling-bling? Ya, itu kita bicara significance, ya, bicara significance. Nah, kemudian ada produk yang hubungannya dengan ini, love and connection. Jadi memenuhi kebutuhan ini. Kalau makan ini atau memakai produk ini, itu kayaknya this is love baby, this is love gitu ya. Paling gampang itu ngomongin apa? Coklat gitu ya. Kita begitu coklat terusnya cozy, loving. Terus Valentine, oh darling, you love me. Karena apa? Hanya sebatang coklat gitu ya. Itu aja udah. Nah itu love and connection. Ya, love and connection itu bisa memenuhi ini kebutuhan ini growth ya, kebutuhan untuk growth, untuk berkembang. Nah ini saya yang suka karena apa? Ini kayak sekarang belajar seminar gitu ya. Nah ini produk saya ini berusaha untuk memenuhi growth gitu ya. Nah ini juga penting ya, kalau bisa memenuhi ini ya ini juga salah satu kebutuhan. Tapi tentu saja kebutuhan ini tidak sebanyak kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Ya, jadi ini memang kalau di level itu makin lama makin susah gitu ya. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan untuk contribution. Bahwa kita melakukan ini itu ada manfaatnya bagi orang lain. Ada sumbangsih bagi orang lain. Nah makanya suatu produk, kalau Anda bisa produk Anda ini memenuhi banyak dari 6 kebutuhan itu, sebanyak-banyaknya, apalagi kalau bisa memenuhi ke-6-6-nya ini, pasti laris. Ya, pasti laris. Karena orang waktu beli itu, udah, Oke, sekarang kita ambil contoh nih, Misalnya nih, saya suka ngambil punyanya Mira ya, sekalian untuk promo gitu ya. Soalnya saya nggak tahu lagi nih yang lain pada jualan apa gitu kan. Nah, misalnya Mira nih jualan masker gitu ya, masker Miwa, oke? Masker Miwa. Security, ada keamanan nggak dari produk ini? Ya kita tahulah yang buat Mira gitu ya, misalnya dibikin oleh di rumahnya dia, di pabriknya maminya gitu, oke? Jadi dari segi security, oke lah, kita tahu yang bikin ini orangnya oke, hasilnya, kualitasnya seharusnya oke gitu ya. Dari segi keamanan dapat, apalagi kalau dipakai, Anda pakai masker sekarang lebih aman, oke? Nah, kemudian variasi. Ada nggak variasinya? Loh ya ada dong, kan ada banyak motif, bisa disesuaikan, ya. Apalagi zaman sekarang masker itu menjadi suatu bagian dari fashion kita, gitu kan. Baju pink, masker pink. Baju kuning, masker kuning. Baju hitam, masker hitam. Ya apapun lah ya, itu udah jadi kayak paketan gitu ya. Nah, jadi kalau dulu matchingnya sama handbag sama sepatu, sekarang tambah satu lagi, matching dengan masker gitu ya. Kalau perlu sekarang Anda face shield lah. Face shield Anda produksi yang matching. Face shield matching, masker matching gitu ya. Se-handbagnya, itu ya sekarang ada yang modelnya APD yang model kayak jas hujan gitu ya. Nah, itu juga kalau perlu dibuat matching. Jadi Anda keluar benar-benar kayak di musim hujan gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa demi keamanan kita gitu ya. Nah, itu variety terpenuhi juga di situ. Nah, significance. Orang dari jauh sudah tahu. Itu masker Miwa gitu ya. Nah, itu ada significance-nya, bukan masker nggak jelas. Ya, udah ini ada brandingnya gitu ya, ada branded masker Miwa gitu. Membuat Anda merasa yes, I'm significant gitu ya. Nah, merasa penting. Love and connection. Nah, ini nggak tahu lah. Kalau kita beli salah satunya, ya love and connection dengan Mira ya, kita mendukung Mira, oke? Gitu ya. Nah, growth. Nah, growth aku nggak tahu nih di mana ya.
Tapi ya mungkin bisa saja ya di sana. Kemudian contribution bisa juga misalnya Mira katakan gini, oke, dengan membeli masker ini Anda ikut berdana ke apa tadi? Misalnya berdana ke, kita kan tadi ada nih penggalangan dana ya. Dengan membeli masker Mira ini Anda bisa ikut membangun Wisma Meditasi Pubarama gitu. Nah, begitu kita beli masker itu, kita merasa ada kontribusi juga nih. Jadi aku beli masker bukan saja memenuhi kebutuhan secara security, variety, significance, ada juga contribution. Nah, akhirnya niat kita untuk membeli itu bisa jadi lebih besar, ya, bisa jadi lebih besar. Jadi ini sih bisa Anda lakukan ya. Jadi apakah produk Anda memenuhi hal ini? Kadang-kadang love and connection itu kalau jual makanan, itu makanya sekarang banyak orang jual makanan jadul. Itu sebenarnya jual nostalgia. Waktu kita kecil, oh ini loh, tesku di masa kecil. Ketika aku makan ini, biasanya itu sedang dengan ortu, di mana dibeliin es krim. Apa sih kemarin itu es krim apa sih? Yang Woody atau apa yang pokoknya jadul-jadul itu ya, itu sebenarnya jualnya bukan jual rasa. Itu jual love and connection. Jual memori kita dulu di masa kecil. Ya. Ada yang beli nggak? Yes, ada. Ya, jadi ini ya, Six Human Needs ini semakin produk Anda bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan ini, ya produk itu akan permintaannya lebih besar. Oke, jadi itu yang mau saya sharingkan ya tentang produk. Nah, nanti di kelas-kelas berikutnya kita akan bicara yang lain ya tentang pricing, tentang mau jual di mana, kemudian promosinya seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu yang mau saya sharingkan tentang produk hari ini. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator dulu ya. Oke, wow. Terima kasih Sis Inge. Wow, keren sekali ya. Kita berasa seperti lagi ada sesi kuliah. Ini ekonom ya. Oke, Sis Inge apa kamu cocok jadi ekonom? Ini juga bisa pakar konsultan ini ya, bisnis. Oke, Sobat Bisnis, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, nih saya punya beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu Sekolah Narada School itu mengadakan virtual open house 3 Oktober, Sabtu depan ya. Itu pukul 9 hingga 11.30. Nah, Sekolah Narada ini adalah salah satu sekolah Buddhis di daerah kawasan Jakarta Barat yang berada di bawah naungan STI, Sangga Theravada Indonesia. Memiliki nilai-nilai, mengajarkan nilai-nilai agama Buddha juga, sehingga mungkin dari para sobat bisnis punya sanak keluarga yang sedang memilih sekolahan mungkin bisa menghadiri virtual open house ini. Mana tahu berjodoh dan cocok, ya bisa ketemu nanti di sana. Oke, baik. Informasi berikutnya. Kita juga ada, nah ini dia. Minggu pertama yaitu ada bincang online Women Speak Up di 4 Oktober ya dengan topik yang sangat menarik ini I am a single mom. Narasumber yang sudah tidak diragukan lagi pengalaman dan nanti kisah-kisah inspiratifnya akan disampaikan oleh sis atau Mam Betty Salim, juga ada Upacarika Rosalina, juga nanti ada Mam Agustania ya dengan moderator ini Sis Febrianti. Sungguh menarik ini. Saya pasti akan ikut nih minggu depan ya. Mungkin Sis Inge kalau Sis Inge kan padat jadwalnya, tapi tentunya kalau bisa pasti ikut biasanya ya. Nah, para sobat bisnis ini tolong dicatat tanggalnya ya, atau mungkin bisa di screenshot atau juga nanti bisa berkunjung ke Instagramnya Wandani ya. Kemudian ya program-program yang ditawari Wandani ini sangat luar biasa. Mungkin ada satu lagi informasi yang tadi Sis Inge bilang tentang berdana ya. Itu ada program pembangunan. Nah, ini dia pembangunan Wisma Meditasi Pubarama. Nah,
Wisma Meditasi Pubarama ini berada di desa yang dalam binaan oleh Bante Sujano Mahatera. Saat ini statusnya itu kekurangan dana. Nah, bagi para sobat bisnis atau mungkin ada rekan-rekan atau sanak saudara yang masih memiliki kelimpahan ya dan ingin lebih banyak berbuat kebajikan, bisa nih langsung di bagian sebelah kanan kita di layar itu bisa kita lihat nomor rekeningnya di 41930303020 ya. Tapi kalau mau menanya-nanya lebih lengkap dan lebih lanjut itu bisa menghubungi Cik Cahya dan juga Wanti. Ada nomornya tertera di layar, nanti bisa difoto aja. Oke. Sepertinya informasinya sudah lengkap. Nah, saatnya nih sesi tanya jawab. Sudah banyak nih. Kalau di kolom chat itu sudah ada 2 pertanyaan. Nah, kalau ada yang nanti mau nanya langsung ke Sis Inge juga bisa dengan menggunakan fitur raise hand di sekitar partisipan itu. Tapi nanti coba kita lihat dulu ya. Kira-kira ada enggak yang raise hand? Kalau misalnya enggak ada, kita lanjut ya Sis Inge ya. Ini sudah ada 2 penanya di kolom chat. Pertanyaan pertama datang dari Sobat Bisnis Cileni. Bagaimana menyiapkan packaging yang bagus, baik, aman, walau kurang bermodal? Ayo, silakan. Mungkin ada saran-saran ya, silakan, Sis. Ya, kalau kurang bermodal, ya memang kita harus mencari alternatif yang ya paling bisa kita lakukan ya, gitu. Jadi misalnya contoh yang saya tunjukkan tadi ya, kayak yang jahe ini. Kalau dibilang ini mahal itu enggak ya, karena kita beli aluminium foilnya ini juga enggak terlalu mahal. Tapi sudah kita cuma modal ini aluminium foil terus dengan itu ya alat untuk ngesil ya, alat untuk seal itu juga enggak terlalu mahal. Jadi paling tidak ini kan sudah sudah cukup aman ya, tidak bisa maksudnya kalau buka ya harus merusak packaging gitu, tidak bisa hanya ya kayak ini tadi ya yang ini kan benar-benar tinggal dibuka prak gitu ya. Nah memang kalau modalnya minim ya paling tidak kalau pun mau pakai plastik gini, kalau untuk keamanan ya paling tidak harus punya sealer itu ya, punya sealer. Ya paling minim lagi dibakar ya. Jadi plastik terus ujungnya pakai lilin di set gitu paling enggak itu kesil. Tapi ya tentu saja ini akan tetap dianggapnya ya terlalu mudah untuk dirusak ya. Jadi paling tidak kita cari yang bisa di press seal seperti ini gitu. Itu sih kalau dari segi packaging ya. Nah tentu saja ada juga yang packagingnya mau lebih green ataupun lebih ya menjaga lingkungan ya ini ya bisa juga, berarti kan nggak bisa kalau pakai plastik misalnya seperti itu ya. Ini sekali lagi ini kita perlu tahu produknya apa gitu ya, produknya apa, karena menyiapkan packaging yang bagus aman ini juga tergantung dengan produknya. Amannya kalau bukan makanan itu kan lebih mudah ya, kita mau pakai dus mau pakai apa itu tetap bisa dianggap aman gitu kan. Tapi kalau makanan ya tentu saja contoh sekarang ini. Kalau yang tidak aman apa? Kalau makanan ya sekarang styrofoam gitu ya. Ya, styrofoam ini sebenarnya tidak aman gitu kan. Dan sekarang juga banyak di negara-negara itu sudah mulai dilarang untuk menggunakan styrofoam. Orang sekarang banyak lebih ke kardus gitu ya ataupun bioplastik gitu ya. Jadi plastik yang dari bahan-bahan yang bisa degradable gitu ya, bisa hancur gitu. Nah, itu sih kalau misalnya untuk packaging ya. Mungkin cukup menjawab ya, karena ini sekali lagi tergantung dari produknya gitu. Betul. Oke. Cukup ya. Gimana Sobat Bisnis Cileni? Oke, sudah ada jempol. Oke. Sip, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini datang dari Sobat Bisnis Sis Rita
yaitu bertanya poin-poin apa aja sih yang harus dilakukan atau ditanyakan pada saat kita mau melakukan market research. Silakan Sis Inge. Ya, nah ini mungkin kalau bisa dibantu ya saya, ini produknya apa gitu ya, karena market research ini kan juga luas sekali ya, kita bicaranya target marketnya siapa, produknya apa, ini akan sangat berbeda-beda gitu ya. Kayak tadi kalau kita ngomongin tentang makanan gitu kan lebih gampang nih, cuman ya paling enggak sampling dulu kan makanan ini. Kemudian market research-nya itu juga salah satu contohnya nih, siapa aja yang jualan ini? Kita tuh kompetitornya siapa aja. Jadi seperti bikin SWOT analisis gitu ya, strength dari makanan kita ini apa, weakness-nya dari makanan kita ini apa, gitu kan, opportunity-nya apa, kemudian ancaman threat-nya itu apa saja. Nah ini dari situ kita baru bisa melihat kira-kira yang kita harus riset itu apa gitu. Contoh kalau dari strength gitunya ya, oke ini enaknya di mana gitu kan. Kalau weakness, salah satu weakness di makanan itu biasanya kan untuk pengiriman jarak jauh itu sulit. Ya paling bisa jualan lokal. Nah jadi ini sesuatu yang juga harus kita coba. Tapi kapan hari ada juga tuh yang ngirimin saya dari Jakarta makanan. Untuk trial sehari nyampe, itu dimakan masih oke nggak? Gitu kan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu market risetnya dia. Oke, jadi kalau dari Jakarta sampai Solo, waktunya 1 hari, itu masih bisa. Nah, ini sebenarnya sudah memperluas market. Ya, dia bilang, oke, berarti aku bisa jualan tidak cuma di Jakarta, ya bisa juga sampai ke Solo misalnya atau Semarang, ya masih di waktu pengiriman yang tidak beda jauh. Itu bisa menjadi salah satu yang dikatakan market research gitu ya. Tapi kalau ternyata wah nggak bisa, begitu dikirim sampai sini bentuknya hancur gitu ya. Contoh kalau di mami saya jual kue kering itu, kalau namanya dikirim hancur, nggak bisa dikirim biasa tuh nggak bisa. Harus yang pakai yang bus atau apa, jadi travel darat gitu. Tapi kalau dikirim JNE gitu-gitu udah deh sampai ke pembelinya itu bubuk. Jadi kuenya udah hancur gitu ya, tinggal ya disendokin aja bubuknya gitu. Nah, itu riset-riset seperti itu ya. Jadi ini tergantung sekali dari kemudian saingannya siapa aja. Nah, kita jualannya ini mau di range yang mana gitu kan. Kemudian ancamannya apa saja. Kemudian kadang-kadang kita juga harus memikirkan ini nanti kalau memang ditekuni mau serius, nah kadang banyak ya makanan ataupun apa itu butuh legalitas gitu ya. Butuh legalitas. Jadi apakah ada PIRT-nya atau kadang kalau misalnya itu ada pakai sampai badan POM-nya, BPOM-nya berapa gitu kan. Nah, ini juga sesuatu yang harus dipikirkan gitu ya untuk kedepannya gitu. Nah, jadi sekali lagi ini saya nggak bisa menjawab dengan sangat detail. Siapa tahu nanti di kelas-kelas berikutnya mungkin kita panggil orang yang ahli di market research, kemudian kita suruh sharing. Oke? Nah, itu juga ide yang bagus ya untuk topik-topik selanjutnya supaya kita juga nggak bingung mikirin topik. Oke? Benar Ya, terima sekali, Sis kasih ya, Inge. Rita. Oke, iya, iya, oke. Sudah cukup katanya Oke. Sobat Bisnis Rita. Oke. Oke, berarti benar ya. Tadi saya cuma mau mengingatkan bahwa kepada para sobat bisnis nih yang hadir sore hari ini ya, ini bahwa ini baru P pertama ya, Sis Inge ya. Iya. Jadi ada P kedua, 3, dan 4 itu tidak dibahas di sini di episode bisnis talk berikutnya. Jadi stay tune ya, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya datang dari sobat bisnis Niska. Bagaimana alur yang benar dan baik seharusnya dilakukan kalau untuk memulai awal dan belum punya pengalaman nih, selain mempersiapkan modal dan produk yang 6 human needs tersebut. Ini mulai dari mana nih enaknya? Ini kita udah tahu nih, mau ada produk kita, terus kan ada tadi Sis Inge cerita tentang
produk itu setidaknya bisa memenuhi 6 kebutuhan manusia. Ya. Kira-kira langkah awalnya itu alurnya tuh step by step-nya gimana sih? Silakan. Ini kalau memang belum dilakukan gitu ya, misalnya benar-benar dari awal, ya menurut saya tetap harus cari tahu ya, ini produk ada orang yang butuh atau enggak. Jadi tetap kembali ke sana. Ya, jadi lebih ke kita dikatakan gini, kalau mau produk baru, itu biasanya bikin produk yang seminimal mungkin untuk di-launching. Ya, seminimal mungkin untuk di-launching. Jadi ini adalah untuk trial, ya, untuk trial. Jadi kalau ini produk ini dilempar ke market, itu reaksinya apa? Kemudian gimana kita memperbaikinya secepat mungkin. Jadi ceritanya di depan itu gagal secepat mungkin. Nah, ini salah satu teknik bagaimana kita meluncurkan produk baru. Itu biasanya melewati fase ini. Gagal secepat mungkin. Ya, jadi begitu di launch, oh problemnya ini, problemnya ini, problemnya ini, problemnya ini. Kan banyak tuh kalau produk lagi awal gitu ya. Nah, tapi begitu kita bisa membereskan semua problem-problem ini, ya akhirnya nanti baru launching yang kedua, ketiga itu sudah menjadi jauh lebih bagus produknya. Dan bisa yaitu tadi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 6 human needs tadi. Gitu. Jadi memang di awal tuh kesannya ya agak ngawur ya, kayak ya pokoknya take action dulu. Kesannya seperti itu. Tapi memang itu sebenarnya ini nggak ngawur, tapi memang suatu teknik bagaimana meluncurkan produk yang masih baru. Karena kita nggak pernah tahu problem-problemnya apa. Itu biasanya kita dapat feedback ini adalah dari customer kita. Makanya kalau kita lihat sekarang contoh yang mungkin paling gampang ya, itu handphone Samsung yang flip itu loh. Ya, sekarang kan muncul nih handphone Samsung Flip gitu ya. Nah, waktu Flip yang pertama muncul, problemnya apa ya? Problemnya screen-nya tuh ya pas di sininya retak gitu ya, itu rusak gitu. Nah, jadi itu sudah menjadi oke, berarti itu harus dibereskan. Nah, nanti Flip kedua ya pasti problem-problem yang muncul di Flip pertama ini dia akan dibereskan di Flip kedua. Seperti itu terus, sampai makin lama produknya semakin lama semakin bagus. Contoh lain, karena saya sukanya gadget ya, jadi ya saya ngomonginnya gadget gitu kan. Ini iPhone Watch gitu kan. iPhone Watch yang pertama itu, iWatch itu jeleknya minta ampun gitu kan. Fitur-fiturnya kagak jelas, buat apa-apa kesannya kagak bisa gitu ya. Tapi mereka langsung cepat, oke, yang pertama customer komplain ini sama Apple dicatat gitu kan. Kemudian dia langsung improve masuk ke yang kedua gitu. Yang kedua udah mulai ya ini lumayan lah, lumayan gitu kan. Nah, sekarang udah ke berapa? 6 gitu. Nah, itu semua tambah fitur. Nah, sekarang yang terakhir ya ini kok jadi promo Apple ya. Ya bukan maksudnya gitu ya, tapi ini contoh gitu. Ya, betul, kayak meraba-raba tingkat reaksi dari customer ini penting. Contoh sekarang ini, karena urusan COVID ini, maka salah satu fitur yang orang banyak butuh itu oksigen. Ya, makanya sekarang oximeter itu laris gitu kan. Kalau kita lihat oximeter laris. Kenapa? Yaitu untuk cek kadar oksigen kita di darah itu bagaimana. Nah, sekarang Apple Watch yang paling baru itu ada juga oximeternya gitu ya. Jadi dia bilang, pokoknya semuanya sudah tersiapkan di sini. Walaupun mungkin dari segi standarnya sebenarnya itu bukan standar untuk medical gitu ya. Tapi paling enggak tuh, yaitu memberikan orang itu rasa aman. Dalam arti, aduh, aku kayaknya oksigennya oke enggak ini? Oh, oke, ya sudah. Dia tuh memberi ini loh, security ya. Itu bagi dia ada di sana gitu. Nah, kemudian sekarang beli dia jual untuk love and connection. Kok iWatch gini untuk love and connection maksudnya apa? Tahu nggak ini dihadiahkan untuk orang tua gitu. Kenapa? Di situ ada fitur namanya fall detection. Jadi kalau orang tua itu jatuh, ini jam langsung ngirim emergency SOS gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat rasa aman di anak, kemudian membuat anaknya itu merasa, gue memperhatikan orang tua gue gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada
kan ada ECG-nya juga, jadi bisa tahu mengukur detak jantung segala macam itu. Begitu ada yang ritme nggak beres, dia langsung kirim warning. Ini banyak juga loh orang yang selamat gara-gara fitur-fitur yang di iWatch ini. Nah, jadi itu di trial nanti bermasalah atau enggak. Ini fitur ini orang mau atau enggak gitu ya. Ada juga fiturnya terus tiba-tiba dihilangkan. Ya, jadi ada fitur-fitur yang tadinya oh di sini bagus, tapi ternyata ini orang nggak ada yang pakai fitur ini gitu ya. Nah itu terus dihilangkan. Nah ini sama ya, ini seperti meraba-raba gitu. Ya itu gunanya inovasi-inovasinya itu di situ. Nah tapi kalau di awal ya kita semakin cepat ya, semakin cepat gagal dan memperbaiki itu paling bagus. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau udah lama-lama, apalagi sekarang zaman informasi gini, tiba-tiba orang lain sudah melakukan lebih dulu gitu ya. Kita punya ide, tiba-tiba kita masih trial lambat, orang lain tiba-tiba udah launching, udah lebih canggih pula. Nah itu kan yang terjadi ya. Kayak sekarang banyak nih produk-produk yang kayak Huawei gitu kan. Orang bikin, wah ini kamera di handphone sampai sekian. Dia bilang, kamu mau zoom berapa kali gitu ya. Udah, yang lain udah kalah total gitu. Nah ini jadi harus cepat ya, harus cepat. Nah jadi menurut saya di awal ya kalau memang sudah tahu produknya apa, yaitu dites ada demand-nya enggak. Nah nanti berikutnya contoh kita ngomongin tentang harga segala macam. Loh kadang produk itu ada demand-nya loh. Tapi kalau harganya nggak masuk, ya, terus kita jualnya terlalu imut atau bahkan semakin laris semakin rugi, itu juga jangan dijual, gitu ya. Ada loh, ada. Karena apa? Salah ngitung. Nah ini mungkin saya kasih sedikit ya preview ya. Misalnya ke depannya nih, kalau ada yang mau bikin barang gitu ya, ternyata dia nggak tahu cara menghitung cost. Biasanya cost yang lupa itu adalah cost labor ataupun si pemilik ini. Anda jual makanan gitu ya. Pernah ngitung nggak gaji Anda sebagai tukang masaknya? Gitu. Ini yang jual-jual makanan rumahan ini, saya yakin nggak pernah ngitung dirinya. Ngitungnya, oh ini beli barang sekian, ya kan? Terus nanti dijual pokoknya untung. Lupa loh, dia tenaga nggak dihitung. Waktunya nggak dihitung. Gitu ya. Nah itu bukan minggu depan, bulan depan. Bulan depan. Bulan depan, oke? Ya semoga itu cukup ya untuk di awal. Saya nggak bisa nih ngomongin lengkap-lengkap, kenapa? Itu masih ada faktor-faktor yang di bulan-bulan berikutnya ini. Kalau semuanya ditanyain dijawab Betul di sini, sekali. ya bubar kita nanti. Betul sekali sih, Ya. Baiklah. Berarti itu penjelasan dari ini ya, dari Sis Inge buat sobat bisnis Niska. Oke, terima kasih. Iya. Udah ada jempol lagi. Oke, baik. Apakah kira-kira ada penanya yang mau langsung live question and answers-nya bersama Sis Inge? Coba kita cek di bagian partisipan, apakah ada yang raise hand, mau langsung bertanya. Mumpung waktunya masih ada nih ya. Oke. Nggak ada. Rasanya jelas sekali ya. Baiklah, baik. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi lebih lanjut, bisa nanti ya. Iya. Hanya kita ada ya. grup WA yang itu ya, usaha gotong royong. Nah, kan bisa join di grup situ, kemudian kita lanjutkan diskusi ini daripada grupnya juga sepi, semua orang cuma nawarin hari ini jual apa nih. Saya ingat saya tadi ada ayam ungkep, terus ada Jadi lapar ini. Oke. Ya, bisa lanjut ke sana ya diskusinya ya. Preview-preview untuk bulan berikutnya, topik berikutnya. Oke. Baiklah. Kalau begitu, ya ini kan pembabaran penyampaian materi ini sangat lengkap dan ini praktikal banget ya. Praktikal banget artinya bisa dipraktekkan. Jadi kita
mau meminta Sis Inge untuk menyampaikan penguatan kalimat motivasi supaya selesai sesi bisnis talk ini tidak hanya oh iya bener iya terus do have to take action gitu atau PA mungkin silakan Sis Inge closing statementnya monggo. Ya, jadi kalau Anda sudah mendengar ya ini tadi tentang produk gitu ya. Nah, coba sekarang dianalisa kembali kalau Anda punya bisnis rumahan ini, bagaimana Anda bisa memastikan produk-produk Anda itu menjadi ya dari segi tadi ya, dari segi supply-nya, demand-nya, inovasi-inovasinya, kemudian memenuhi kebutuhan manusia yang 6 tadi, bagaimana supaya lebih banyak kebutuhan yang bisa kita penuhi gitu ya. Ini adalah saatnya bagi Anda memastikan Anda cek produk-produk Anda gitu ya, yang Anda jual sekarang. Jadi apa yang sudah dipelajari ini dipraktekkan, dianalisa lagi, packagingnya sudah oke atau belum ya. Jadi sekarang bolanya nih dari saya lempar nih ke Anda. Sudah bagian Anda, tugas Anda ya untuk memastikan bahwa Anda punya produk yang berkualitas dan juga diminta atau diinginkan oleh banyak orang. Oke, thank you Lia. Sudah lengkap nih. Oke, Ya, ingat nih tak lengkap ini ya kalau kita tak foto bersama nih ya. iya betul Oke. nih, kita belum foto ini. Oke, silakan nih para sobat bisnis, silakan dinyalakan di ya fitur kameranya. Kita foto bareng dulu nih. Oke. Cocok nih sore ini. Jempol boleh, sarangnya juga boleh ya. Yang penting senyum ya. Senyum optimis itu supaya hormon-hormon di tubuh kita lebih mengeluarkan energi positif sehingga rencana kita nantinya tadi sudah dapat input dari Sis Inge itu bisa kita eksekusi dengan baik ke depannya ya. Oke, sudah semuanya dinyalakan kameranya? Baiklah, Ya, karena masih belum. ini cukup banyak ya. Oke. Oke, sudah Oke. siap. 1, 2, 3. Wait. Sabar Tunggu, ya. tetap senyum ya, Ya, sobat bisnis. masih sekali lagi. Yang tadi merasa senyumnya belum sempat optimal gitu ya. Ya, mana? 1, 2, 3. Iya, Oke. sobat bisnis mantap luar biasa. Thank you semuanya. Baiklah, terima kasih kepada Cici semua, Bapak Ibu, sobat bisnis. Terima kasih. Sampai jumpa di acara Wandani tanggal 4 Oktober ya, Bincang Online Women Speak Up dengan judul I Am a Single Mom. Oke. Sekian terima kasih dari saya. Saya Sarliani Lien bersama Sis Inge kami pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Bye. Sehat Terima selalu ya. kasih. Terima kasih Ingat, terima kasih Lien. Sama-sama. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di kegiatan berikutnya secara virtual tentunya. Baiklah. Ini rekaman kita ada ya, nanti kita bisa kumpulkan. Ingat